Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Raihan Kemalasari dari jurusan Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel ini. Untuk menggunakan Microsoft Excel hampir sama dengan Microsoft Word dan lain sebagainya. Hanya saja dari sisi fungsi dan cara kerjanya itu berbeda. Sebelum membuat dokumen, disarankan untuk memilih terlebih dahulu ukuran kertas margin serta posisi kertas, apakah potret atau landscape. Ini sangat penting karena nanti akan berpengaruh pada area kerja yang garis putus-putus ini. Misalkan sekarang kita menggunakan size kertas A4. Ketika saya menggunakan size kertas lain, misalkan A3 atau A4 plus, yang tadinya di tepi kanan sampai I, sekarang sampai J, karena area kertasnya lebih besar lagi. Nah, itulah kenapa sebabnya sebelum membuat sebuah dokumen, alangkah baiknya kita mengatur terlebih dahulu size kertas, kemudian orientasi kertas, potret atau landscape, dan marginnya harus seberapa, agar kita bisa memastikan area kerja kita. Berikutnya, saya akan membuat sebuah catatan terkait dengan fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri. Yang pertama, fungsi utama dari Microsoft Excel itu sendiri menurut saya adalah membuat sebuah tabel. Jadi, Microsoft Excel identik dengan tabel. Tabel itu sendiri bisa difungsikan untuk membuat sebuah laporan keuangan. Bisa juga untuk membuat sebuah data hadir. Bisa juga untuk membuat daftar nilai. Kenapa menggunakan Excel? Karena dengan format tabel seperti ini bisa jauh mempermudah. Kemudian ada banyak sekali keistimewaan-keistimewaan lainnya dari Microsoft Excel yang bisa kita manfaatkan dan memudahkan kita untuk membuat model-model tabel. Kemudian berikutnya, selain tabel, Excel juga membuat grafis. Contohnya di sini ada insert, lalu ada cards yang macam-macam bentuknya. Kalau seandainya ada sampel data di sini, kita tinggal blok sampel datanya, lalu kemudian kita klik insert, lalu kita masukkan mana yang akan kita insert. Nanti akan lahir sebuah grafis yang sesuai dengan data yang ada. Artinya, untuk membuat grafis menggunakan Microsoft Excel itu hal yang sangat mudah sekali. Berikutnya, selain grafis, kita juga bisa membuat diagram dengan mudah juga. Misalkan diagram seperti ini. Ini sangat mudah sekali, tinggal masukkan datanya, lalu kemudian insert diagramnya, nanti akan muncul diagramnya. Modelnya bisa kita custom, apakah itu warna, bentuk, 3 dimensi, 2 dimensi, itu juga bisa kita gunakan, atau bisa kita custom. Nah, selain fungsi diagram, ada fungsi-fungsi seperti rumus ya. Seperti yang tadi saya katakan, di bagian formula ini ada kamus rumus, misalkan kamus rumus. Ada misalkan contoh rumus itu, kita akan mencari nilai maksimal dari data yang ada. Kita buat angka random saja. Oke, kita tulis jumlah. Jumlah 2, nilai rata-rata, nilai maksimal ya. Ini sebuah fungsi sederhana ya, sebuah fungsi sederhana dari Microsoft Excel ini. Untuk mencari jumlah, kita tinggal mengetik sama dengan sum
enter, maka akan muncul jumlah dari angka yang ada di atas. Kalau menggunakan kalkulator, data 11 mungkin masih gampang. Atau tidak menggunakan kalkulator pun masih gampang. Bayangkan kalau data yang harus Anda jumlahkan itu ribuan, ratusan, atau lebih banyak dari itu. Itu akan menjadi hal yang memusingkan ya bagi yang dikerjakan secara manual. Di Excel sangat gampang, kita tinggal mengetik sama dengan sum, kemudian area mana yang akan kita jumlahkan, lalu tinggal tekan enter dan hasil penjumlahan akan muncul dengan sendirinya, tidak memakan waktu. Setelah di enter langsung muncul ya. Berbeda kalau seandainya kita ketik manual misalnya, atau kita hitung manual dengan kalkulator. Kemudian untuk mencari rata-rata, kita tinggal menggunakan rumus, yaitu sama dengan AV. Rata-ratanya berapa sih ini? Enter. Nah, ketemu angka 77, kalau tidak percaya hitung sendiri pakai kalkulator. Untuk mencari nilai maksimal, misalkan kita tinggal menulis rumus max. Jadi nilai maksimal dari data yang ada di atas adalah 9. Oke, kita rubah kasusnya. Ketika misalkan angka 9 di baris ke-7, ini diganti dengan angka 10. Maka data yang ada di jumlah di rata-rata kemudian di nilai max itu juga akan berubah. Kita coba ya. Nilai maksimal menjadi 10. Karena ada perubahan data, kemudian jumlahnya pun yang tadinya 77, dia menjadi 78. Karena ada perubahan data dari 9 ke 10. Rata-ratanya pun juga ikut berubah. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan yang ada di Microsoft Excel. Yang kalau kita gunakan Microsoft Word, perlu langkah yang lebih panjang dibandingkan dengan. Jadi untuk perhitungan Microsoft Excel jagonya. Ya, oke. Selain itu, fungsi-fungsi rumus. Sebetulnya masih banyak dari fungsi-fungsi ini. Ini hanya sekedar fungsi matematis ya. Ini juga bisa fungsi matematis yang standar. Maksud standar itu misalkan 9 ditambah 8 berapa. Kalau bahasa SD-nya itu ada istilah kali, bagi, tambah, kurang. Misalkan nih kita copy datanya, kemudian kita pindahkan ke sini. Lalu di sini hasil. Oke, misalkan sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18, ditambah atau dikali bagi kemudian ada tambah lalu kurang. Oke, misalkan misalkan 9 ditambah 9 sama dengan 9. Terus dikurang lagi 9, hasilnya 0. Dia ada operasi pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, ketika ada data seperti ini, ada cara yang mempercepat pekerjaan Excel. Salah satu keistimewaan Microsoft Excel juga, kita tinggal menarik atau mengcopy data yang sudah kita ketik ke bawah.
akhirnya sudah bisa ditemukan hasilnya. Dan ini memerlukan waktu yang sangat cepat dan tentunya sangat membantu pekerjaan kita. Baiklah, terima kasih sudah memperhatikan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Cuman ini yang saya dapat berikan ya ke kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.